Fajri, aku baik. Kalau kamu? Baik juga. Oh iya, perkuliahan kamu gimana sekarang? Ya, begitulah Fajri. Seperti biasa kita kan tugas kita makin banyak. Oh iya ya, gimana ya kalau pendidikan di sekolah di desa tuh kan sebenarnya tuh kurang fasilitas yang bagus gitu ya, kayak di kota besar kayak gini kan. Pasti tuh perkuliahannya tuh agak rumit lah di sana ya. Ya, terutama pendidikan di inilah di sekolahannya. Hai, hai, Hai. Lagi ngapain nih kalian? Kita lagi ngobrolin ini tentang pendidikan. Oh iya, kemarin kan kita ada tugas kan yang tentang disuruh mencari desa yang dekat dengan perbatasan. Itu mau ngambil wilayah mana nih? Kapuas dulu aja yuk. Boleh tuh. Kan ini dari Kapuas dulu. Iya. Iya ya. Ya, Heni, gimana tuh gambaran pendidikan di perbatasan sana? Jadi ini teman-teman gambaran di sana. Kondisi pendidikan anak-anak yang tinggal di sekitar kawasan perbatasan Kapuas Hulu masih sangat memprihatinkan apabila dibandingkan dengan pendidikan yang ada di kota-kota besar. Pendidikan di kawasan perbatasan Kapuas Hulu hanya mampu menyediakan fasilitas yang jauh dari kata cukup, dengan kata lain bahwa sarana dan prasarana pendidikannya masih sangat minim. Adapun yang menjadi kendala dalam akses pendidikan di daerah perbatasan di Kapuas Hulu adalah sarana dan prasarananya yang masih minim seperti kondisi bangunannya yang buruk, kurangnya tenaga pengajar yang profesional, dan juga ruang bangunan yang minim, sarana penunjang pembelajaran yang belum memadai, dan rendahnya kesadaran diri masyarakat untuk menuntut ilmu. Masyarakat daerah perbatasan cenderung memilih bekerja untuk memenuhi kebutuhan sekarang dibandingkan dengan menuntut ilmu untuk kebutuhan masa depan. Akibatnya, masyarakat di perbatasan mengalami krisis nasionalisme dan tingginya angka buta huruf di daerah perbatasan. Berbagai kondisi pendidikan yang ada di sekitar kawasan perbatasan Kapuas Hulu ini kemudian diperparah dengan aksesibilitas menuju ke sekolah yang buruk, sehingga hal ini menghambat guru maupun siswa, di mana mereka harus menyeberangi sungai, melewati hutan-hutan, bahkan pada beberapa wilayah tidak memiliki akses jalan darat untuk menempuh perjalanan menuju ke sekolah. Selain itu, tenaga pengajar juga terbatas, karena tidak banyak yang mau mengabdikan diri sebagai guru di daerah perbatasan yang terpencil, dengan akses yang sulit serta gaji yang kurang memadai. Bahkan banyak tenaga pengajar yang terdapat di daerah perbatasan kebanyakan berasal dari anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang bekerja sama dan ditugaskan oleh pemerintah untuk membantu meningkatkan pendidikan di daerah perbatasan Indonesia dan juga mencegah terjadinya putus sekolah di daerah perbatasan. Kondisi pendidikan di daerah perbatasan yang masih jauh dari kata baik tersebut bisa kita lihat melalui sekolah-sekolah sebagai berikut. Yang pertama pada Sekolah Dasar Negeri Nomor 20 Nangasalin, yang merupakan salah satu sekolah yang berada di daerah perbatasan, tepatnya di Desa Koreho, Kecamatan Putusibau, Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Kondisi pendidikan di sekolah tersebut juga belum memadai, bahkan kelasnya hanya sampai kelas 4, sehingga setelah kelas 4 selesai para siswa tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Mereka akan bekerja ataupun melanjutkan pendidikannya ke negeri jiran Malaysia. Bahkan jumlah tenaga pendidik di sekolah ini hanya terdiri dari 4 orang, yakni 3 PNS dan 1 honorer. Selain itu ada juga Sekolah Dasar Negeri 4 Marakai Panjang, daerah perbatasan Indonesia-Malaysia. Sekolah ini juga sempat kekurangan siswa karena rata-rata anak di daerah tersebut lebih memilih sekolah ke negara Malaysia. Menurut Labertus, jumlah murid SDN 04 Marakai Panjang saat ini hanya sekitar 12 siswa. Bahkan dari tahun ke tahun ada saja siswa keluar sekolah dan memilih melanjutkan sekolahnya di Malaysia.
Selain pada jenjang sekolah dasar, dalam jenjang pendidikan SMA juga merasakan hal yang sama, seperti pada SMAN Badau. Seorang guru SMAN Badau Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Agustinus menceritakan setiap harinya mereka harus menerima kenyataan ketika melihat negara tetangga memberikan jaminan yang lebih baik dan menjanjikan kepada para gurunya demi pembangunan pendidikan yang berkualitas seperti di wilayah kota, sementara mereka belum merasakan hal tersebut. Bahkan fasilitas yang mereka terima sangat terbatas, buku penunjang yang minim, dan ada juga sekolah yang harus meminta listrik dari negara tetangga. Ia menambahkan dari sisi kesejahteraan, guru-guru di daerah perbatasan juga sangat memprihatinkan. Tunjangan yang diberikan oleh pemerintah melalui tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru daerah perbatasan masih bias dan tidak jelas. Pemerintah pusat dan daerah saling melempar tanggung jawab sehingga tidak pernah terlaksana perbaikan di bidang pendidikan di wilayah tersebut. Di sanalah bisa dilihat kesenjangan dan gejolak sosial tersebut dirasakan oleh sekolah-sekolah yang berada pada daerah perbatasan. Adapun untuk mengatasi pemenuhan hak pendidikan di wilayah perbatasan, berbagai kebijakan sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah dengan program sarjana mengajar di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Dalam gerakan tersebut, para pendidik dikirim ke daerah 3T yang ada di luar Pulau Jawa, terutama di bagian timur Indonesia seperti Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan lain sebagainya. Namun upaya tersebut sampai saat ini belum bisa dinikmati secara merata oleh peserta didik di seluruh wilayah perbatasan, karena luasnya daerah perbatasan dan terbatasnya bantuan yang diberikan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang dapat menunjang akses pendidikan di wilayah perbatasan, seperti meningkatkan infrastruktur serta meningkatkan tenaga pendidik yang profesional. Adapun ketimpangan pendidikan di perbatasan antara kota dan daerah sebetulnya merupakan kunci dari kualitas SDM. Namun sayangnya pendidikan di perbatasan sangat memprihatinkan dan dalam kategori sangat tertinggal. Maka dari itu harusnya APBN mampu membayar tenaga pendidik untuk daerah perbatasan sehingga bisa menanggulangi kekurangan di daerah tertinggal dan juga perbatasan tersebut. Selain itu, pemerintah juga harus lebih memperhatikan dan membuat program tenaga pendidik yang usia muda untuk menumbuhkan inovasi-inovasi kreatif untuk memajukan kualitas pendidikan di daerah perbatasan serta membangun dan pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik. Jadi seperti itu teman-teman gambaran pendidikan terbatas di tempat ini. Oh kayak gitu ya, miris banget ya. Iya, sangat berbeda dengan keadaan kita yang di kota. Nah, makanya kita di kota ini jangan mengeluh, kita harus bersyukur. Semoga uang negara juga bisa sepenuhnya dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan pendidikan di sana. Intinya tuh pemerintah harus lebih memperhatikan daerah perbatasan. Intinya pendidikan, karena pendidikan itu kan penting. Iya, semoga sarana dan prasarana di sana segera terpenuhi ya. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf ya. Maju terus pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.